Bartos di sana menakut-nakuti Martha. Martha, tahu nggak kalau di danau ini katanya dulu ada wanita yang tenggelam loh. Saat airnya bening, kau bisa melihat gaunnya di bawah sana. Bahkan ada orang yang katanya merasakan tangan wanita itu di kakinya saat berenang. Dan apa kau mau tahu hal yang paling mengerikannya? Yang paling ngeri adalah saat dia lapar, dia akan menarik orang-orang ke bawah air, ucap Bartos menakut-nakuti. Gadis itu duduk di sebelah Yonas, sehingga Yonas kan jadi salting sambil mainin pasir. Malah tak sengaja menemukan medali Saint Christopher. Martha ikut melihatnya dan bilang kalau Saint Christopher diceritakan adalah pelindung para penjelajah. Bu Regina yang sedang terbaring di gedung reruntuhan kantor polisi dikejutkan dengan kedatangan Mbah Tronte. Bu Regina bertanya-tanya, ada apa gerangan Mbah Tronte datang kemari? Pria tua itu meminta maaf dan mengatakan, dia bilang padaku bahwa hanya inilah cara untuk menyelamatkanmu, Regina. Setelah itu, dia langsung membekap Bu Regina menggunakan bantal sampai Bu Regina meninggoy. Di saat yang sama, Bu Claudia kembali ke gedung kantor polisi. Dan ia sungguh terkejut saat melihat Bu Regina putrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Bu Claudia menangis. Marty membawa Yonas ke rumahnya, tepatnya ke kamar mereka. Keduanya di sana saling tatap-tatapan, begitu kan? Ya, setelah itu bisa kita tahulah akan terjadi adegan yang tidak halal di sana antara Yonas dengan Marty. Please, stay halal my friend. Sementara itu, di markas Erit Lux, terlihat Pak Marjo sedang duduk di kursinya Eva, ditemani Mbah Marjo dan si Marjo di depan. Pak Marjo tengah memegang buku Triquetra di tangannya, yang mana bisa kita lihat, kertas-kertasnya nampak masih baru. Ternyata penulis dari buku Triquetra adalah Pak Marjo, teman-teman. Marty pun bertanya, mengapa Adam membawanya kemari? Karena disinilah awal dari semuanya. Di tempat ini, namun di duniamu. Kau tahu, kau yang versi dewasa mengirimmu dan Yonas kembali bukanlah untuk menghentikan bencana, tapi untuk menciptakan awal mula. Kau ingatkan pernah melakukan adegan tidak halal dengan Yonas di tempat ini. Bayi yang ada di perutmu adalah jembatan antara kedua dunia. Putramu adalah awal dan akhir dari simpul raksasa, ungkap Adam sambil menunjukkan tabel pohon keluarga di buku Triquetra. Marty tampak terkejut dan sangat tidak menyangka. Ia bahkan tidak sadar kalau dirinya sekarang tengah mengandung bayi dari seorang Yonas. Dan karena barusan Adam menyebutkan putra, siapa lagi dong anaknya Yonas dan Marty kalau bukan trio Marjo? Dan sudah terungkap, ternyata alasan Bang Sam memanggil mereka dengan nama Marjo karena trio Marjo adalah anaknya Marty dan Yonas. Halo kawan-kawan Borangers, welcome back with me Sam. Dan inilah Dark episode 23. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Hari ini di dunia Adam, tanggal 25 September tahun 2020. Dikala rintik-rintik hujan di hutan, Bu Claudia dengan penuh sendu sedang menguburkan jasad Bu Regina putrinya. Di sisi lain, Pak Peter dan Elizabeth putrinya kembali mengunjungi camp militer untuk melihat perkembangan update jasad orang-orang yang ditemukan. Namun Elizabeth merasa jengah dengan aktivitas mereka yang setiap harinya begitu, tidak ada hasilnya sama sekali. Menurut Elizabeth, ibu dan kakaknya sudah mati. Karena kalau masih hidup dan melakukan perjalanan waktu, ibu dan kakaknya itu pasti kembali ke sini menemui mereka. Jadi Elizabeth sudah menyerah untuk mencari Bu Charlotte dan Francisca. Anak itu pun pergi dari sana meninggalkan ayahnya.
Sepulang dari menguburkan Bu Regina, Bu Claudia terlihat kembali ke reruntuhan gedung kantor polisi. Tapi saat masuk, ia mendengar suara gedumbrang di dalam. Untuk berjaga-jaga, Bu Claudia pun mengambil sebuah besi. Setelah menghampiri sumber suara, betapa terkejutnya Bu Claudia karena ia bertemu dengan seseorang yang tak lain adalah dirinya sendiri. Namun dengan penampilan yang berbeda. Meskipun penampilannya berbeda, tapi versinya sama, versi dewasa. Rupanya dia adalah Bu Klauku, Bu Claudia dari dunia yang berbeda. Bang, nama plesetannya kok Bu Klauku? Karena dia dan aku, Dun. Yang satu dia, Claudia, yang satu lagi aku, Klauku. Halo Claudia, aku adalah Klauku, dirimu versi dari dunia lain. Aku datang ke sini untuk memandumu ke sisi yang terang, ucap Bu Klauku. Bu Claudia tidak mengerti apa maksudnya. Ada dua kelompok yang berperang untuk kekuasaan dalam penjelajahan waktu, cahaya dan kegelapan. Aku ingin kau bergabung dengan kami, kelompok cahaya yang dipimpin oleh Eva, jelas Bu Klauku. Ia menambahkan, kau dituntun oleh Jonas dan kau berpikir bisa mempercayainya. Padahal tidak, karena dia dari kelompok kegelapan. Saat ini mungkin Jonas belum menyadari apa tujuannya. Tapi semua momen dan perjalanan hidupnya akan menuntunnya untuk menjadi Adam, yang tujuannya adalah ingin melenyapkan kedua dunia dengan menghancurkan simpulnya. Berbeda dengan Adam, Eva ingin menyelamatkan kedua dunia, ungkap Bu Klauku. Oh, jadi tujuan Adam seperti itu. Adam ingin melenyapkan kedua dunia. Tapi gak tahu juga sih. Nanti kita tanyain langsung ke Mbah Adam ya. Takutnya nih Bu Klauku nuduh-nuduh. Dan Bu Klauku ada bohongnya juga barusan. Dia bilang Eva ingin menyelamatkan kedua dunia. Padahal kan itu tidak benar. Eva hanya ingin menyelamatkan dunianya. Lanjut. Mendengar itu semua, Bu Claudia tidak langsung percaya begitu saja. Apa benar Jonas menginginkan itu? Dia pernah bilang padaku bahwa ada cara untuk mengubahnya. Jonas tidak bilang dia ingin melenyapkan dunia. Dia hanya ingin mengubah dunia. Jonas bilang bahwa kita bisa mengubah sebagian kecil komponen yang bisa mengubah seluruh dunia, ucap Bu Claudia. Tapi Bu Klauku meralat. Perlu kau ingat, Jonas mendengar hal itu darimu, Claudia, yaitu dirimu yang versi nenek-nenek, Mak Claudia. Jadi yang Jonas lakukan selama ini adalah atas bimbingan darimu. Oh iya benar juga ya, cek Bu Claudia. Jadi apa yang harus dia lakukan sekarang? Kata Bu Klauku, Bu Claudia hanya harus melakukan bagiannya agar semuanya selalu terulang kembali. Kemudian Bu Klauku memberikan buku Trikuetra yang masih baru kepada Bu Claudia. Sepertinya itu masih fresh pisan dari tangannya Pak Marjo, langsung dikasihin ke Bu Claudia. Kau harus memandu mereka, Jonas, Noah, dan Elizabeth. Kita tidak boleh membiarkan Adam berhasil menghancurkan simpulnya. Kita harus menjaga simpulnya. Kita harus membuat semuanya terulang kembali lagi dan lagi. Kau harus membimbing Jonas, lalu nanti kau harus mengkhianatinya. Semuanya ada di dalam buku Trikuetra itu, ucap Bu Klauku. Setelah itu dia pun pergi menghilang dengan menggunakan alat bola waktunya. Di sisi lain, Elizabeth yang dipenuhi kesedihan memutuskan untuk kembali ke trailer Benny. Namun betapa terkejutnya gadis itu karena ada seorang penyusup di dalam tempat tinggal mereka, yaitu seorang pria bongsor tidak dikenal yang langsung menjedotkan kepala Elizabeth ke pintu, membuatnya pingsan selama beberapa saat. Saat gadis itu terbangun, ia mendapati dirinya dalam keadaan terikat. Lalu tanpa disangka, ternyata pria bejat ini berniat melakukan pemerkosaan terhadap Elizabeth. Untung saja Pak Peter keburu datang menyusul. Ia kaget melihat putrinya sedang berusaha dijahatin. Langsung saja Pak Peter menyerbu pria bongsor itu.
Tentunya pergelutan pun tak bisa dihindari. Melihat ayahnya dalam kesulitan, Elizabeth berniat membantu. Ia meraih sebuah pisau, lalu mencoba untuk menusuk si pria bejat. Tapi tidak berhasil. Elizabeth malah tersikut oleh si pria bejat sampai Elizabeth terhempas. Pergelutan antara Pak Peter dan pria bejat berlanjut lagi. Kali ini mereka berdua saling berusaha untuk menikamkan pisau yang dijatuhkan Elizabeth. Namun sayangnya Pak Peter kalah tenaga. Nahasnya Pak Peter harus mati di tangan pria bejat dengan lehernya yang tertusuk oleh pisau. Namun pria bejat lengah. Elizabeth berhasil memukulnya sampai jatuh. Lalu dengan penuh amarah dan dendam yang membara, Elizabeth pun menghabisi pria bejat itu tanpa ampun. Setelah itu Elizabeth pun menangis sesenggukan melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Noah, Pak Peter bakalan meninggoy. Masa berpindah pada dunia Eva, tanggal 7 November tahun 2019. Jonas dan Marty terbangun dari tidur mereka di tempat tidur yang sama. Keduanya menjadi canggung karena teringat dengan kejadian semalam. Namun Jonas langsung ambil langkah cepat dengan segera bersiap-siap. Ia juga mengajak Marty untuk bergegas karena mereka harus menghentikan dibukanya tong-tong kuning di PLTN Wanden untuk mencegah bencana dahsyat Wanden terjadi. Ketika turun ke lantai bawah, ada Bu Katarini di bawah sana yang keheranan. Kok ada orang asing ikut turun bersama dengan Marty? Tanpa menjawab apa-apa, Marty langsung memeluk ibunya itu dengan sedih karena membayangkan ibunya akan meninggoy sebab bencana dahsyat. Namun Marty berjanji pada Bu Katarini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di situ Bu Katarini hanya bisa bingung tak mengerti. Singkat cerita, Jonas dan Marty sampai ke kawasan PLTN Wanden. Untuk bisa masuk ke dalam, Jonas terlebih dahulu memotong pagar kawatnya. Dia masuk duluan, kemudian Marty menyusul belakangan. Namun Marty tanpa sengaja terkena goresan kawat menyebabkan luka gores di bawah matanya. Jonas yang melihat hal itu segera sadar kalau Marty yang membawanya ke dunia ini juga memiliki bekas luka gores di bawah matanya. Ini tidak benar. Semuanya akan terulang kembali. Kau akan menjadi Marty yang membawaku ke sini. Aku rasa mereka lagi-lagi berbohong, ungkap Jonas. Marty tidak mengerti. Begini Marty, mungkin saja mereka mengirim kita ke sini bukan untuk menghentikan bencana, tapi justru malah memicunya. Aku muak dengan semua ini. Aku muak mendengarkan perkataan mereka yang selalu membohongiku. Semua yang kulakukan hanya membuat segalanya menjadi lebih buruk. Aku akan pergi menemui Eva, ucap Jonas. Marty yang kebingungan hanya bisa ngikut saja. Singkat cerita, mereka telah sampai di Gua Wanden. Kenapa ya Jonas yang ingin menemui Eva harus ke Gua Wanden dulu? Apa markasnya Eva benar-benar ada di dalam gua? Atau markasnya Eva ada di masa lain? Jadi Jonas dan Marty harus melewati terowongan Erit Lux dulu baru bisa pergi menemui Eva. Entahlah, untuk saat ini kita simpulin aja kalau markasnya Eva ada di dalam Gua Wanden. Bu Charlotte pulang ke rumahnya dan menemui Pak Peter suaminya. Bu Charlotte tadi bertemu dengan Pak Alexander dan mendapatkan jadwal sip kerja PLTN pada tahun 1986. Bu Charlotte menemukan sesuatu pada jadwal itu yang membuatnya menduga bahwa dulu Mbah Helgela yang melakukan penculikan pada anak bernama Mads Nielsen. Pak Peter merasa sulit untuk mempercayainya. Dan ia juga masih tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan pengakuan kepada polisi. Bu Charlotte yakin semua ini terhubung. Ia yakin Mbah Helge terlibat. Jadi Bu Charlotte akan terus menyelidikinya. Masa berpindah pada dunia Adam, tanggal 25 September tahun 2053. Diperlihatkan Bu Charlotte yang memutuskan untuk menemui Adam. Adam pun sepertinya sudah menjelaskan semuanya tentang takdirnya Bu Charlotte yang akan selalu menuntunnya sampai di titik ini berulang kali. Adam sudah mengungkapkan tujuannya, yaitu ingin melenyapkan kedua dunia dan menghancurkan simpulnya. Bu Charlotte sudah memikirkannya cukup lama
Dan kedatangannya menemui Adam sekarang adalah untuk setuju ikut dalam misinya Adam. Mungkin Bu Charlotte tidak ingin lagi membuat Elizabeth putrinya terus-terusan menderita berulang kali. Kali ini Adam katanya tidak berbohong. Semua yang dia lakukan selama ini hanyalah untuk agar dirinya bisa sampai di titik ini. Tinggal 1 hari lagi, ucap Adam. Namun ia juga meminta pada Bu Charlotte agar semua itu bisa terwujud, maka Bu Charlotte juga harus melakukan bagiannya. Melakukan sesuatu yang sebelumnya pernah terjadi agar momen ini tetap ada. Jadi benar ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Bu Klauku, Adam memang ingin melenyapkan kedua dunia. Adam lalu membawa Bu Charlotte ke reruntuhan PLTN Winden. Tapi tak hanya Bu Charlotte, Bu Elizabeth juga ikut ke sana. Oh iya, sejak awal kan Bu Elizabeth dan kelompoknya memang penganut kepercayaan Sigmundus. Jadi inilah yang sudah mereka nantikan. Wanita yang selalu bersama Magnus memeluk Bu Charlotte dan Bu Elizabeth. Karena memang benar, dia adalah Bu Francisca, putrinya Bu Charlotte sekaligus tantenya Bu Charlotte. Kakaknya Bu Elizabeth sekaligus cucunya Bu Elizabeth. Rumit banget ya hubungan mereka ini. Setelah itu Bu Elizabeth dan Bu Charlotte mengenakan pakaian hazmat. Saat Adam mengaktifkan peralatan untuk menstabilkan bola wormhole, Bu Elizabeth dan Bu Charlotte berjalan mendekati bola wormhole tersebut untuk melakukan perjalanan waktu. Bentar guys, Mang Jonas ada menjadi Adam. Magnus ada menjadi Pak Magnus. Francisca pun ada menjadi Bu Francisca. Lah sedangkan si Bartos kemana? Kok tidak pernah terlihat dia? Masa berpindah pada dunia Adam, tanggal 25 September tahun 1987. Bu Katarina kembali menemui Mbah Ulrich di RSJ. Bu Katarina datang dengan rencana yang matang. Ia nantinya akan mencuri kunci RSJ dari ibunya. Bu Katarina tahu Bu Helen bakalan pulang jam 5 sore dan akan lewat jalan yang sepi. Ia meminta Mbah Ulrich untuk menunggu di dekat pintu keluar RSJ. Bu Katarina berjanji akan kembali malam ini untuk mengeluarkan Mbah Ulrich dari rumah sakit jiwa. Di situ, Mbah Ulrich meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Bu Katarina atas semua kesalahannya selama ini. Mbah Ulrich terharu dengan kesetiaan Bu Katarina yang sampai sejauh ini untuknya. Di sisi lain, Mbah Tannhaus mengajak Charlotte untuk berbicara dengan serius. Karena Charlotte sudah cukup besar, jadi Mbah Tannhaus ingin mengungkapkan sesuatu. Sebenarnya, kamu bukanlah cucu kandung kakek. Ini adalah foto putranya kakek bersama menantu dan cucu kakek. Mereka telah tiada. Dahulu kala di suatu malam, kakek didatangi oleh 2 orang wanita asing yang membawa dirimu yang masih bayi. Mereka bilang pada kakek bahwa pada malam itu segalanya akan diambil dari kakek. Namun pada malam itu juga kakek akan mendapatkan segalanya. Kakek tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Namun setelah mereka pergi dan menitipkanmu kepada kakek, kakek pun mendapatkan telepon. Kalau di jembatan, mobil putranya kakek tertabrak truk sampai masuk ke sungai. Putra kakek dengan istrinya ditemukan meninggal, tapi mayat dari cucu kakek tidak pernah ditemukan. Jadi ya intinya begitu. Kamu sudah besar dan berhak mengetahuinya. Dan satu lagi, saat 2 wanita itu menyerahkanmu, ada jam saku ini bersamamu, Charlotte, ungkap Mbah Tannhaus sembari memberikan jam saku berukirkan tulisan For Charlotte. Charlotte mendengarnya tentu saja terkejut, tidak menyangka sekaligus bingung. Jadi sebenarnya dia siapa? Dan siapakah orang tuanya? Mbah Tannhaus juga tidak mengetahuinya. Charlotte yang tidak terima dengan hal itu pergi dari sana dengan perasaan berkecamuk. Singkatnya, gadis itu tampak merenung sedih di halte bus. Hingga tak lama berselang, sebuah bus menepi di halte itu dan menurunkan seorang pemuda. Pemuda itu menanyakan arah kota Winden kepada Charlotte, dan dia pun bercerita kalau dirinya baru saja pindah ke sini karena ibunya telah meninggal. Ia datang ke kota ini untuk bertemu dengan ayahnya. Ya benar, pemuda ini bernama Peter Doppler.
putranya Pak Helge Doppler. Di tempat lain, Bu Helen baru saja pulang bekerja dari RSJ. Dia pulang melewati hutan dekat danau. Dia masih mengenakan kalung medali Saint Christopher yang sekarang kita tahu kalau Bu Helen mendapatkannya adalah dari Bu Hana dulu di tahun 1954. Bu Katarina datang membegalnya, mengancamnya dengan sebuah pisau, meminta Bu Helen untuk menyerahkan kunci rumah sakit jiwa. Bu Helen terkejut dan juga ia merasa keheranan karena Bu Helen merasa ia seperti mengenal wanita di hadapannya ini. Aku sudah merasakannya sejak pertama kali kita bertemu di rumah sakit. Siapa kau sebenarnya? Tanya Bu Helen. Dia tidak tahu kalau wanita di hadapannya adalah putrinya sendiri. Saat Bu Katarina berusaha menggeledah tas Bu Helen, ibunya itu berhasil mencengkram tangan Bu Katarina yang memegang pisau, membuat Bu Katarina berteriak, "Ibu, tolong hentikan!" Mendengar hal itu, Bu Helen langsung mundur. Dia sangat terkejut, lalu langsung kabur dari sana. Tentu saja Bu Katarina mengejarnya. Dia berhasil menggapai dan menjatuhkan ibunya saat mereka berada di sisi danau. Pergulatan terjadi. Dan di situ Bu Katarina berhasil membuat Bu Helen pingsan dengan mendagor kepalanya menggunakan batu. Setelah itu Bu Katarina buru-buru mengambil tasnya Bu Helen dan mencari kunci RSJ untuk membebaskan Mbah Ulrich. Tapi ternyata Bu Helen hanya pura-pura pingsan. Dia diam-diam bangkit dan membalas mendagor kepala Bu Katarina dengan batu juga, lebih keras 2 kali lipat. "Kau tidak nyata. Kau bukan anakku. Kau dikirim iblis dari neraka," ucapnya Bu Helen dengan histeris. Bu Katarina di situ yang kepalanya masih berdengung berusaha menahan agar ibunya berhenti. Sampai tak sengaja ia merenggut kalung Saint Christopher dari lehernya Bu Helen. Tanpa disangka, Bu Helen saat itu juga menghabisi nyawa Bu Katarina dengan cara memukuli kepala Bu Katarina dengan batu berkali-kali. "Aku sudah menyingkirkanmu. Aku sudah menyingkirkanmu. Seharusnya kau mati," teriak Bu Helen. Bu Katarina pun meninggoy dengan kalung Saint Christopher yang berada di genggaman tangannya. Beberapa saat setelah itu, Bu Helen nampak syok sendiri setelah menyadari apa yang sudah ia lakukan. Karena tak mau ketahuan, Bu Helen lantas memasukkan beberapa batu ke dalam tasnya Bu Katarina karena ia berniat menenggelamkan jasad Bu Katarina ke dalam danau. Saat wanita itu menarik jasad Bu Katarina, kalung Saint Christopher yang berada di genggaman Bu Katarina terlepas. Dan kalung itulah yang nantinya akan ditemukan oleh Jonas dan Martha di masa depan. Juga mayat wanita yang dibicarakan oleh Bartos ternyata memang benar adanya. Mayat wanita itu adalah jasadnya Bu Katarina. Mungkin memang ada beberapa orang yang pernah melihatnya lalu diceritakan dari satu orang ke orang lainnya, menyebar dan turun-temurun selama puluhan tahun, sampai Bartos juga mendengar cerita tersebut. Tapi meski begitu, sepertinya tidak dianggap serius oleh pihak kepolisian dan hanya dianggap cerita legenda saja. Wow, mind-blowing bukan guys? Tapi mungkin kalian bertanya-tanya apa maksud perkataan Bu Helen sewaktu membunuh Bu Katarina. Jadi Bu Helen ini menganggap Bu Katarina adalah jelmaan dari anaknya dulu yang pernah digugurkan. Bu Helen percaya kalau bayi yang digugurkan itu akan masuk ke neraka. Ya begitulah, aku rasa kejiwaan Bu Helen juga agak terganggu ya guys. Soalnya dia sering melakukan KDRT terhadap Katarina tanpa alasan yang jelas. Seperti sekarang saat dia pulang ke rumah, Katarina remaja sedang belajar. Lalu melihat ibunya yang berlumuran darah, Katarina tentu saja merasa khawatir dan mencoba menanyakan keadaan ibunya. Tapi apa yang ia dapat? Ibunya malah kembali memukulinya sampai membuat Katarina menangis. Bahkan Bu Helen mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan, yaitu seharusnya aku tidak melahirkanmu, seharusnya aku menyingkirkanmu juga. Begitu ucap wanita gila itu, lalu pergi. Di saat yang sama, di rumah keluarga Kahnwald, Bu Ines dan Mikkel baru saja kembali dari liburan mereka. Tepat di hari yang sama, hari di mana Bu Katarina meninggoy.
Masa berpindah pada dunia Eva, tanggal 7 November tahun 2019. Singkat cerita, Jonas dan Marty telah sampai di markasnya Eva. Mereka pun bertemu dengan Eva. Kayaknya Marty cukup excited karena ia bisa melihat dirinya sendiri versi sudah nenek-nenek. Jonas langsung saja bicara pada nenek tua itu. Jonas ingin dikembalikan ke dunianya. Jonas ingin pulang. Akan tetapi Eva berkata bahwa tidak ada jalan kembali untuk Jonas. Bu Marty juga ikut masuk ke ruangan itu. Mereka mengatakan bahwa tujuan Jonas dan Marty sudah tercapai sekarang. Marty jadi bingung. Bukannya pas di masa 2052 Bu Marty mengatakan mereka harus menghentikan bencana dahsyat Wanden yang akan terjadi? Sut, jangan banyak tanya. Nanti kau juga akan mengerti, ucap Bu Marty kepada Marty. Lalu setelah itu datang lagi seseorang. Namun yang mengejutkannya, yang datang kali ini adalah Marty dengan luka codet di bawah mata kirinya. Sama seperti yang dimiliki Bu Marty dan juga Eva. Mereka saling tatap-tatapan cukup lama. Karena aneh aja gitu, versi yang sama bisa berada di satu tempat saling berhadapan. Jonas sendiri bahkan belum pernah berhadapan dengan dirinya versi yang sama. Mereka hening untuk beberapa saat hingga di sana Marty Codet mengucapkan, "Estut mirle," atau "maafkan aku." Dan duar, Jonas ditembak oleh Marty Codet. Eva dan Bu Marty segera pergi saat Marty terlihat histeris menangis meratapi Jonas. Marty Codet juga nampaknya sangat terpukul melakukan itu. Terlihat dari raut wajahnya dia terpaksa melakukannya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jonas memberikan kalung medali Saint Christopher kepada Marty dan mengelus wajahnya Marty, membuat Marty semakin sedih. Ia pun berjanji kepada Jonas bahwa dirinya akan memperbaiki semuanya. Dan berakhirlah kehidupan seorang Jonas Kahnwald di dunia Eva, tanggal 7 November tahun 2019. Jadi dari momen itulah Marty mendapatkan medali Saint Christopher dari Jonas. Tapi lah aku jadi bingung guys. Kalau Jonas ternyata meninggoy, jadi siapakah sebenarnya Mang Jonas dan Adam? Apakah mereka benar-benar versi tuanya Jonas? Menurut logika sih tidak mungkin karena Jonasnya mati. Kita tunggu saja jawabannya di episode selanjutnya. Lalu di bagian akhir ditutup dengan epilog yang memperlihatkan di dunia Adam 25 September tahun 1987. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Mbah Ulrich masih menunggu Bu Katarina di dekat pintu keluar. Pasti dia kebingungan mengapa istrinya tak kunjung datang membebaskannya. Di dunia Adam 25 September tahun 2020. Bu Claudia baru saja menyelesaikan membaca buku Triquetra. Dan ia termenung tak bisa berkata apa-apa setelah mengetahui semuanya. Semua yang akan terjadi atau bisa dibilang semua yang pernah terjadi. Berulang kali tak ada habisnya. Di sisi lain, Noah baru saja kembali ke gua tempat tinggalnya dan ia mendapati Elizabeth sudah berada di sana duduk menunggu kepulangan Noah dengan penuh darah. Kini Elizabeth hanya tinggal sendirian, jadi mulai sekarang ia memutuskan akan ikut bersama dengan Noah. Dark bersambung. Terima kasih buat Andi Utomo, terima kasih buat Haura, terima kasih buat Sofia Wulandari, terima kasih buat Rido FA, terima kasih buat Ves Kebarek, terima kasih buat Yuni SY, terima kasih buat Ilham Satir, terima kasih buat Ramdhani Steven, terima kasih buat Akun Ngabugang, terima kasih buat Muksan Anasar, dan terima kasih buat semua kawan-kawan borangan yang selalu mantengin channel Malam Spesial. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi di Dark episode 24. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.